Ketika jantung berhenti berdetak, tubuh akan layu dan mati. Ukraina tahu itu lebih baik daripada siapapun. Kini, Ukraina menarget jantung mesin perang Rusia. Rusia sedang mengalami henti jantung karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan serangan Ukraina ke wilayah pedalaman Rusia yang jumlahnya memecahkan rekor. Namun, hal ini tak pernah diduga Putin. Negara yang ia sebut dipimpin Nazi justru memakai strategi Amerika Serikat yang dulu menaklukkan Nazi Jerman, kini melawan Rusia. Semua bermuara pada pelajaran yang Rusia pelajari dengan susah payah pada 2026. Rusia memang besar, tapi belum cukup untuk menghentikan strategi serangan Ukraina ke wilayah pedalaman Rusia. Ukraina sebelumnya tidak pernah kesulitan menyerang kompleks industri militer Rusia. Dengan kemajuan drone jarak jauh, Ukraina kini menyerang lebih dalam ke Rusia, menghancurkan fasilitas minyak, pabrik, dan perlengkapan militer dengan serangan fisik. Tahun 2026 berbeda. Serangan masih terjadi, tapi kini menembus lebih dalam dan lebih konsisten. Ukraina kini tidak lagi hanya melakukan serangan terisolasi, tetapi secara rutin menyerang target hingga memecahkan rekor. Maret 2026 adalah bulan luar biasa bagi Ukraina. Pada bulan itu, Ukraina memecahkan rekor peluncuran drone oleh kedua negara, mengirim lebih dari 7.000 drone jarak jauh ke Rusia. Drone-drone itu bukan untuk pamer, tapi juga menyerang target di seluruh Rusia, termasuk infrastruktur minyak dan industri utama di Tuapse, Omsk, Perm, serta Chelyabinsk. Dan yang kita lihat di sini adalah bahwa Ukraina telah belajar dari sejarah. Lumpuhkan pusat industri, maka musuh pun lumpuh, seperti yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya kepada Nazi Jerman di Perang Dunia II. Ada dua cara apa yang terjadi pada Rusia mencerminkan apa yang dialami Nazi. Serangan terhadap infrastruktur makin sering adalah salah satunya, dan akan kita bahas lebih lanjut karena ini mengubah segalanya bagi Rusia. Namun sekutu melemahkan industri Nazi tak hanya dengan menyerang pusatnya, tapi juga memutus jalur suplai yang menopang alirannya. Mari kita kembali ke tahun 1939. Segera setelah pecahnya Perang Dunia II, Inggris langsung memberlakukan blokade terhadap Nazi Jerman. Menurut Mark Harrison dari Universitas Warwick, blokade yang relatif minim pertumpahan darah dan didukung Angkatan Laut Inggris membuat sebagian besar armada Jerman terkurung di pelabuhan atau bersembunyi di fjord. Hitler telah memperkirakan blokade ini. Salah satu alasan Nazi menyerang Eropa adalah untuk membangun jaringan perdagangan yang memungkinkan mereka memeras produsen makanan dan industri, sedangkan Jerman hampir tidak membayar apapun untuk bisa melakukan itu. Namun seiring perang yang terus berlarut-larut dan Nazi mencoba melakukan blokade balasan, sekutu-sekutu Inggris mampu mendukung blokade tersebut dan juga mendukung Inggris sendiri. Perang ekonomi akibat blokade ini terjadi sepanjang Perang Dunia Kedua, bertujuan khusus mencegah Jerman memperoleh makanan, mineral, bahan bakar, logam, dan material penting untuk perang. Pada akhir Perang Dunia Kedua, Jerman merasakan dampaknya. Sistem transportasi internalnya yang dulunya membuat Eropa iri berada dalam kondisi rusak parah disebabkan oleh serangan bom dan kurangnya material yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Industri Jerman tak mampu mengimbangi banyaknya proyek persenjataan Nazi akibat kekurangan material di seluruh negeri. Perang ekonomi tak memberi solusi cepat untuk masalah Nazi. Sebaliknya, hal itu mengikis apa yang bisa didapatkan Nazi untuk menggerakkan mesin perang mereka dan membuat serangan yang dilakukan sekutu terhadap Jerman menjadi jauh lebih efektif. Anda mungkin mulai melihat kesamaan dalam perang Ukraina. Ukraina belum bisa membuat blokade laut seefektif Inggris, Amerika Serikat, dan sekutunya. Ukraina tidak memiliki kapal perang yang dibutuhkan untuk melakukan hal seperti itu. Namun yang dimiliki Ukraina adalah seluruh pasukan sekutu yang memberikan sanksi kepada Rusia habis-habisan untuk menciptakan sesuatu yang mencerminkan perang ekonomi yang pernah dilakukan terhadap Jerman Nazi. Sejak Vladimir Putin melancarkan invasinya ke Ukraina, para sekutu tersebut telah bergabung dengan Ukraina untuk menerapkan 23.960 sanksi terhadap individu dan entitas Rusia, menurut laporan Estel.ai. Secara total, media tersebut mengatakan ada 26.655 sanksi yang diberlakukan, yang semuanya dirancang untuk melumpuhkan Rusia secara ekonomi dan industri. Dan seperti halnya blokade besar pada Perang Dunia II, sanksi-sanksi ini memang membutuhkan waktu untuk menunjukkan dampaknya, tetapi sanksi-sanksi tersebut efektif. Pada pertengahan 2025, Rusia kesulitan membangun senjata modern yang dibutuhkannya di Ukraina. Stagnasi inovasi sudah lama jadi masalah di Rusia,
namun kini memburuk akibat sanksi yang memutus pasokan komponen dan mesin modern. Situasinya cukup buruk sehingga Chatham House mengatakan bahwa kompleks industri militer Rusia saat ini berada dalam keadaan kemunduran, bukan perkembangan. Rusia terpaksa memperlambat produksi militernya, menerima penurunan kualitas dalam hasil produksinya, dan seperti yang telah kita lihat selama sebagian besar perang, bergantung pada persediaan peralatan era Soviet yang semakin tua untuk menjaga mesin perang Putin tetap berjalan. Sedikit demi sedikit, blokade sanksi melumpuhkan industri Rusia, sama seperti blokade laut pada tahun 1940-an yang melumpuhkan Jerman Nazi. Parade Hari Kemenangan 2026 yang menyedihkan milik Putin adalah bukti paling jelas dari hal ini. Acara yang awalnya menandai peran Uni Soviet dalam kemenangan atas Jerman Nazi, kini berubah jadi parade unjuk kekuatan Putin beberapa tahun terakhir. Pada 2026, tidak ada tank atau rudal dipamerkan dalam parade singkat yang bahkan membuat Putin tampak enggan hadir. Rusia mengklaim tidak memamerkan senjata karena ancaman drone Ukraina. Itu benar, Putin sangat takut dengan drone Ukraina. Di balik ancaman itu, masalah yang lebih besar adalah Rusia takut kehilangan perlengkapan militer saat parade karena mereka tahu mereka kesulitan memproduksi lebih banyak lagi. Rusia tidak ingin terlihat lemah, namun memamerkan tank dan rudal rusak justru memperlihatkan buruknya kondisi industri mereka. Dan itu membawa kita kembali ke aspek kedua dari strategi sekutu terhadap industri Nazi yang sekarang dicontohkan oleh Ukraina, yaitu serangan kinetik langsung terhadap fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk menjaga mesin perang tetap berjalan. Kembali ke Perang Dunia Kedua, konsep membom fasilitas industri musuh sebenarnya bukanlah hal yang revolusioner, bahkan pada masa itu. Kemunculan dan perkembangan pesawat tempur pada paruh pertama abad ke-20 membuat kampanye pengeboman bisa dilakukan dengan cara yang sebelumnya tak mungkin. Namun, sekutu tidak sesukses yang diharapkan pada awal pengeboman. Seperti yang dijelaskan oleh War History Online, pada 2 tahun pertama Perang Dunia Kedua, Angkatan Udara Kerajaan Inggris melancarkan gelombang demi gelombang pengeboman terhadap industri Jerman, tetapi hasilnya sangat minim. Pengeboman kurang akurat atau dahsyat sehingga dampaknya baru terasa beberapa tahun setelah perang dimulai. Sebagai contoh, serangan Inggris terhadap U-boat saat mereka berada di bunker kapal selam tampaknya masuk akal dari sudut pandang strategi. Namun, dampak serangan tersebut pada kenyataannya seringkali sangat kecil, karena U-boat Nazi sering dilindungi oleh struktur beton yang kuat yang melindungi mereka dari bom. Namun, keadaan berubah saat sekutu menyadari presisi dan pemilihan target yang tepat adalah kunci keberhasilan kekuatan udara. Sekutu menggunakan pendekatan bertahap. Pertama, pengeboman terhadap Luftwaffe membatasi operasi udara Jerman. Anda mungkin ingat bahwa Ukraina meraih keberhasilan melawan Angkatan Udara Rusia di awal perang, yang pada dasarnya memaksa Putin untuk menjauhkan pesawat-pesawatnya dari garis depan. Kemudian terjadi penghancuran jalan, jembatan, rel kereta api, dan infrastruktur logistik lain menurut Institut Perang Modern di West Point. Hal itu menghentikan pergerakan material. Kampanye pengeboman 1941 awalnya menargetkan ladang minyak Rumania, lalu beralih ke jaringan transportasi pendukung Nazi. Kampanye ini berkembang dari waktu ke waktu, seperti terlihat di Perang Ukraina, hingga akhirnya sekutu menghancurkan industri Jerman dan mencegah Nazi memindahkan material perang di seluruh wilayah pendudukan dan di Jerman sendiri. Institut Perang Modern di West Point juga menarik paralel yang sama dengan kampanye sekutu melawan Nazi, seperti yang kami lakukan. Teori kemenangan Ukraina mirip dengan pengeboman strategi sekutu di Perang Dunia II. Kajian atas kampanye pengeboman sekutu memberi kerangka untuk memahami serangan Ukraina dan peluang keberhasilannya menurut institut tersebut. Dalam Perang Ukraina, strategi serupa kembali diterapkan meski dengan pendekatan berbeda. Pesawat Ukraina tidak melintasi Rusia dan tidak ada serangan darat untuk menghancurkan industri Rusia. Sebaliknya, semuanya bergantung pada kombinasi drone jarak jauh dan presisi yang terus-menerus menghancurkan industri Rusia di tengah sanksi yang kian berat. Sebelum membahas lebih jauh, kami membuat The Military Show untuk menjelaskan bagaimana peristiwa di luar garis depan dapat menentukan jalannya perang. Jika Anda baru di sini, tekan subscribe agar Anda tidak pernah ketinggalan video. Jadi, serangan jarak jauh. Kami sudah memberitahu Anda bahwa Ukraina memecahkan rekor jumlah drone jarak jauh yang diluncurkan dalam 1 bulan pada bulan Maret lalu. Namun yang benar-benar penting, sekaligus menjadi alasan mengapa strategi Ukraina meniru yang digunakan oleh sekutu terhadap Jerman, adalah jenis fasilitas yang menjadi target serangan-serangan ini.
Laporan Kyiv Independent pada 15 April menyebut serangan jarak jauh Ukraina Maret lalu menghantam lebih dari 70 target industri Rusia, termasuk pabrik dan lokasi minyak serta gas. Angka itu berasal dari Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Oleksandr Syrskyi, yang juga menjelaskan alasan fokus Ukraina pada lokasi seperti ini. Untuk menurunkan kapabilitas canggih musuh, kami terus menjaga serangan intensif terhadap fasilitas militer, industri pertahanan, dan fasilitas lain di Rusia yang menopang aktivitas para penjajah, kata Syrskyi. Saat dia mengungkapkan bahwa 76 target industri militer Rusia terbakar akibat drone Ukraina pada bulan Maret. Banyaknya target yang diserang pada Maret dan April membuat kami tak bisa menceritakan semuanya di sini. Namun, karena jangkauan serangan jarak jauh Ukraina kini telah meluas 2,5 kali lipat hingga mencapai 1.750 km, Ukraina memanfaatkannya sepenuhnya. Di antara serangan penting dalam beberapa bulan terakhir adalah serangan pada bulan April terhadap pangkalan udara Shargol di Chelyabinsk yang berjarak 1.700 km dari Ukraina, serta serangan terhadap beberapa kilang minyak yang berada dalam jarak 1.400 hingga 1.500 km. Yang paling menonjol di antara kilang-kilang tersebut adalah Tuapse. Ukraina telah menyerang kilang dan terminal minyak itu. Dalam 16 hari sebelum 1 Mei, Ukraina 4 kali menyerang Tuapse. Ini adalah daya gempur yang terkonsentrasi. Ukraina kini memilih target dan menyerangnya berulang kali untuk memaksimalkan kerusakan agar fasilitas industri Rusia lumpuh lebih lama. Serangan Maret juga menargetkan industri militer Rusia. Drone-drone Ukraina menempuh jarak sekitar 1.000 km untuk melakukan serangan langsung ke pabrik kimia Uralchem KCKK di wilayah Kirov, Rusia. Mereka juga menghancurkan pabrik kimia lain pada jarak yang serupa di wilayah Samara, Rusia pada bulan yang sama, beserta sebuah pabrik petrokimia. Serangan ke kilang minyak Rusia berlanjut. Ukraina juga berhasil menyerang kapal pemecah es Rusia yang dibangun di wilayah Leningrad. Setiap target ini, serta banyak lainnya dari Maret dan April yang belum disebutkan, sangat penting untuk invasi Rusia. Sama seperti sekutu melawan Nazi, Ukraina menyerang jantung industri musuhnya. Sekutu memakai pengebom dan invasi darat, sedangkan Ukraina memanfaatkan teknologi baru yang berkembang pesat untuk mewujudkannya. Drone serangan jarak jauh adalah pengebom modern, menyerang Rusia lebih dalam dari yang pernah dibayangkan. Angka-angka menceritakan seluruh kisahnya. Pada bulan Maret 2025, rata-rata jangkauan serangan jarak jauh Ukraina ke Rusia adalah 608 km, dengan jangkauan maksimum satu serangan mencapai 1.300 km. Sangat mengesankan dan cukup membuat Rusia waspada. Namun jangkauan serangan meningkat di semua lini pada 2026. United 24 Media melaporkan bahwa rata-rata jangkauan serangan jarak jauh Ukraina adalah 727 km pada Maret 2026 dan 977 km pada April di tahun yang sama. Pada April, Ukraina juga menyerang Chelyabinsk yang berjarak sekitar 1.700 km dari perbatasan Ukraina seperti sudah disebutkan sebelumnya. Ukraina juga meningkatkan serangannya pada jarak yang lebih jauh. Antara Maret dan April 2025, Ukraina melakukan total 3 serangan pada jarak lebih dari 1.000 km. Pada 2 bulan yang sama, di 2026, jumlahnya naik 4 kali lipat jadi 12. Saat Putin menginvasi Ukraina, ia yakin sebagian besar wilayah Rusia tetap aman. Beberapa wilayah perbatasan akan diserang, terutama setelah Ukraina memperoleh rudal barat seperti Storm Shadow dan ATACMS yang jangkauannya ratusan kilometer. Rusia terlalu besar untuk gagal. Ukraina tak mungkin menyerang fasilitas industri di pusat Rusia, sehingga Putin tetap bisa menjaga produksi dan pendapatan minyak. Betapa zaman telah berubah, dan Putin akan bertanya-tanya pada dirinya sendiri pertanyaan yang sama seperti yang akan kita tanyakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebagian alasannya, seperti yang dijelaskan oleh United 24 Media, adalah bahwa pembatasan telah dicabut untuk Ukraina. Peningkatan fokus pada produksi dalam negeri menghasilkan senjata jarak jauh seperti drone Flamingo, hibrida drone misil berjarak sekitar 3.000 km yang memungkinkan Ukraina menggunakannya tanpa izin sekutu. Inovasi dalam pembuatan drone dan misil bersama dengan investasi dalam produksi juga telah memungkinkan Ukraina mulai membangun senjatanya dalam skala besar sehingga dapat meluncurkan serangan jarak jauh besar-besaran terhadap Rusia secara berulang kali. Sebagai ironi pahit bagi Putin di sini, dia melihat output industri Rusia jatuh akibat serangan drone Ukraina yang terjadi karena industri perang Ukraina berkembang pesat.
Modern War Institute di West Point menyebut Ukraina kini sangat mengandalkan serangan jarak jauh karena strategi ini jadi pilar utama teori kemenangan Kiev. Mereka menunjukkan bahwa perang seperti di Ukraina biasanya menguntungkan negara dengan sumber daya lebih besar, yaitu Rusia. Putin berharap Rusia perlahan maju di Ukraina dengan mengerahkan pasukan dan senjata ke pertahanan Ukraina. Menyadari hal ini, institut tersebut mengatakan bahwa Ukraina telah menyesuaikan pendekatannya terhadap perang dengan memfokuskan serangannya pada infrastruktur penting di dalam wilayah Rusia sendiri. Tujuannya ada dua, yaitu untuk mengurangi pendapatan yang bisa diperoleh Rusia dari minyaknya dan untuk menghancurkan kemampuan perang Rusia. Jika itu tercapai, keunggulan material Rusia di garis depan akan hilang. Putin masih akan memiliki pasukan. Bahkan 1,34 juta korban dan terus bertambah tidak mengubah fakta bahwa Rusia memiliki jumlah tenaga manusia yang jauh lebih besar daripada Ukraina. Dengan menghancurkan kemampuan produksi persenjataan, Ukraina membuat pasukan di garis depan makin rentan. Hasilnya mulai terlihat. Rusia kehilangan sekitar 35.000 tentara masing-masing pada Maret dan April. Dan pada bulan April juga, Rusia mengalami bulan kelima berturut-turut di mana mereka kehilangan lebih banyak tentara daripada yang mampu mereka rekrut ke dalam militer mereka. Ukraina belajar dari masa lalu untuk membuat kampanye drone strategis dengan menilai dan menyerang target paling rentan. Itulah mengapa kilang minyak sering diserang karena mudah terbakar dan bisa memicu ledakan sekunder yang memperbesar kerusakan. Ukraina juga menyadari pentingnya konsistensi. Kampanye yang menargetkan industri negara kuat jarang berdampak langsung, namun jika konsisten bertahun-tahun bisa melumpuhkan musuh. Kita melihatnya di Jerman Nazi, kini mulai tampak di Rusia. Rusia kini lebih merasakan dampak perang yang dimulai Putin saat ia dan rakyatnya cepat sadar tak ada lagi wilayah aman. Hampir seluruh target penting di Rusia kini dapat dijangkau drone Ukraina. Mengenai dampak dari kampanye Ukraina, kita sudah mulai melihat tanda-tanda runtuhnya kompleks industri militer di dalam Rusia. Parade Hari Kemenangan 9 Mei kali ini menunjukkan Rusia kini sangat menghindari risiko Ukraina menghancurkan lebih banyak perlengkapan militernya dibanding parade sebelumnya. Industri masa perang di Rusia mulai menghadapi kesulitan. Seperti yang dilaporkan Pravda pada Oktober 2025, produsen tank terbesar Rusia, Ural-Vagon-Zavod, terpaksa mempersingkat minggu kerja bagi sebagian karyawannya menjadi 4 hari. Pesanan yang tidak masuk membuat karyawan itu tidak bisa tetap bekerja penuh waktu, menandakan masalah arus kas di Rusia. Forbes melaporkan pada 7 Mei bahwa Rusia kekurangan rudal, khususnya rudal pertahanan udara, sehingga tidak mampu memproduksi cukup rudal untuk menghadapi serangan drone Ukraina yang meningkat. Sudah diketahui secara luas bahwa Rusia telah mengandalkan persediaan era Soviet dan semakin banyak pasokan dari luar negeri untuk mempertahankan invasi Putin. Semuanya mulai menipis. Putin melihat langsung orang yang ia sebut Nazi kini memakai strategi yang dulu melumpuhkan Jerman Nazi, tapi kini melawannya. Jantung industri Rusia kini melemah, mengalami gagal jantung dan henti jantung sudah di depan mata. Dan bagaimana Putin menanggapi semua ini? Dalam ironi yang paling besar, dia bertindak persis seperti yang dilakukan Hitler pada minggu-minggu dan bulan-bulan terakhir kekuasaannya. Saat Putin menyaksikan negaranya runtuh di depan matanya, dia menjadi sangat ketakutan akan disingkirkan dari kekuasaan, sehingga dia bersembunyi di tempat persembunyian dan tidak mau keluar. Putin kini banyak menghabiskan waktu di bunker bawah tanah, dijaga agen FSB dan FSO yang mengontrol akses ke Presiden Rusia. Beberapa penampilan yang dia lakukan, seperti pada parade Hari Kemenangan Rusia, berlangsung singkat dan diikuti dengan Putin yang langsung kembali ke bawah tanah. Itu pun dengan asumsi Putin tidak mengirim salah satu dari 3 body double yang menurut Ukraina ia miliki. Saat Putin bersembunyi, Ukraina terus mengembangkan strategi yang melumpuhkan mesin perang Rusia dari dalam. Kita sudah melihat bagaimana ini berakhir bagi Hitler. Pemimpin Nazi itu mengakhiri hidupnya dengan menembak kepalanya sendiri saat kerajaannya runtuh di sekelilingnya. Putin mungkin terlalu keras kepala untuk bunuh diri, tapi saat bersembunyi di bunker, ia hanya bisa menyaksikan Ukraina menghancurkan industri Rusia sebagai bagian dari rencana memusnahkan pasukan penjajah di Ukraina. Donbas adalah bukti paling jelas lemahnya tentara Rusia di medan perang. Di sana, kita menyaksikan dampak serangan jarak jauh Ukraina langsung di garis depan ketika serangan besar Rusia musim semi mulai goyah. Keuntungan wilayah semakin menyusut, korban melonjak, dan strategi Putin yang gagal telah terbongkar. Tonton video kami untuk mengetahui dilema Rusia di Donbas. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan acara militer untuk melihat analisis strategi Ukraina melawan invasi Putin. Terima kasih telah menonton.